Selamat pagi anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam pertemuan yang pertama dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Kita patut bersyukur bahwa kita bisa berjumpa, dan satu hal yang mengesankan adalah kalian bisa bergabung bersama-sama dengan SMK Negeri 1 Lempung Jaya. Mengapa? Karena SMK Negeri 1 Lempung Jaya dipercayakan Tuhan menjadi sekolah yang didapatkan status akreditasi A, yang di dalamnya peserta didik yang lulus dari lembaga ini 40% mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti atau melanjutkan kuliah di seluruh perguruan tinggi di negeri Indonesia. SMK Negeri 1 Lempung Jaya dipercayai sudah bagus antara karakter. Puji Tuhan, 50% itu mampu mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam diri mereka. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang banyak hal, terkhususkan dalam berbagai hal nilai-nilai atau dalam kehidupan orang percaya. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan dalam pertemuan ke depan adalah setiap peserta didik menganalisis pertumbuhan diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Apakah mereka sudah dewasa atau mereka masih anak-anak? Cara berkata seseorang akan menentukan apakah dia sudah dewasa atau masih anak-anak. Demikian juga cara tindakan seseorang akan menentukan apakah dia sudah dewasa atau masih anak-anak. Materi ini terbagi ada 2 elemen penting. Elemen tersebut yang menjadi fokus adalah Allah berkarya, sedangkan sub-elemennya Allah pencipta. Anak-anak yang saya kasihi, sedangkan alur tujuan pembelajaran dalam setiap fase yang pertama adalah 10.1, yaitu menjelaskan arti dewasa dalam ke-6 aspek perkembangan, baik fisik, intelektual atau kognitif, baik emosi, baik sosial, moral, spiritual. Setiap anak ada akhir pada materi ini mampu menjelaskan apa arti dewasa secara intelektual atau kognitif, apa arti emosi, sosial, moral, dan spiritual. Kemudian juga untuk setiap peserta didik harus mampu merumuskan ciri-ciri penting kedewasaan dalam setiap aspek perkembangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Demikian juga peserta didik mampu menyajikan pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan dalam semua narasi. Jadi, peserta didik setelah mengikuti setiap pertemuan sudah mempelajari materi ini, maka peserta didik harus membuat sebuah tulisan kecil dengan narasi yang berhubungan dengan perkembangan peserta didik tersebut, baik dari kognitif, spiritual, moral, ataupun secara fisik. Juga peserta didik harus bisa menyajikan perilaku umat Kristen kedewasaan sesuai dengan ayat Alkitab. Dan yang terakhir, peserta didik membuat komitmen untuk mengembangkan kepribadiannya yang matang berdasarkan tanda-tanda manusia, perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah kita mengetahui setiap perubahan dan perkembangan tersebut, maka kita akan membuat komitmen untuk mengembangkan kepribadian yang matang atau unggul berdasarkan apa kata Alkitab. Baik anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat pertanyaan yang akan Ibu ajukan pada kalian sebelum memulai materi ini. Yang pertama yaitu,
Mengapa perlu mengetahui proses bertumbuh menjadi dewasa? Apa pentingnya sehingga kita mengetahui proses pertumbuhan menjadi dewasa? Kalau kita sudah mengetahuinya, pentingnya proses pertumbuhannya menjadi dewasa, maka kita akan melakukan diri kita yang Allah percayakan kepada kita untuk menjadi dewasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa manfaat mengetahui bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek perkembangan? Manfaatnya apa kalau dalam sikap moral atau dalam sikap spiritual? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus tahu dan setiap kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi, yang menjadi dasar acuan di kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi, setiap pelajar itu harus menjadi pribadi yang mandiri. Apa itu pribadi mandiri? Pribadi mandiri itu adalah pribadi menghargai diri sendiri, terwujudnya dalam sikap integritas, harus jujur, integritasnya juga itulah apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia harus menampilkan tindakan konsisten, stabil, tindakan pura-pura atau munafik dengan apa yang dikatakan atau yang dilakukan dan dipikirkan. Profil Pancasila itu menunjukkan setiap peserta didik harus memiliki nalar yang kritis. Artinya, apa dia harus mampu menganalisis dinamika kehidupan yang terjadi bagi anugerah Allah secara kritis tanpa memaksakan pendapat atau keinginan sendiri untuk terwujudkan menjadi dewasa. Profil pelajar Pancasila, setiap peserta didik harus memiliki mental yang kreatif, artinya dia selalu berupaya kreatif menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencarikan solusi, baik itu mendukung kehidupan mereka sebagai kehidupan dewasa yang meneladani ajaran Yesus Kristus. Kita tahu bahwa pada hari ini di dunia orang-orang menjadi pribadi-pribadi yang individu. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mementingkan orang yang ada di sekitar mereka. Budaya gotong royong yang perlu dan dimiliki oleh banyak kita itu hari demi hari sudah hilang. Orang tidak mempedulikan satu dengan yang lain.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita akan mulai dari kelompok yang pertama ya. Untuk kelompok pertama siapa perwakilannya? Amelia. Oke, itu Amelia. Ibu persilakan. Ya. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi atau berat badan yang cocok sesuai tahapan usianya. Jangan lihat. Ya. Untuk selanjutnya kelompok yang kedua, Ibu persilakan siapa perwakilannya? Silakan maju untuk Dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan. Ya. Dewasa secara kognitif merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami situasi. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, akan tutup dalam doa. Untuk yang memimpin ujian, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai acara perpikiran ini. Kita tutup dengan berdoa dulu. Kami menuju bersama. 1, 2, 3. Doa penutup saya serahkan kepada saudari Esther. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran-Mu Tuhan, dan kiranya memberkati, rawati kami Tuhan. Engkau yang bisa memberikan kami kekuatan kecerdasan Tuhan. Tuhan,